Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia guru penggerak. Saya Denny Mulyadi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas A13 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi dari modul 2.3.A.8 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching, menurut Grant 1999. Coaching dapat membantu memaksimalkan peningkatan kinerja dan potensi seseorang. Karena hal tersebutlah, maka coaching dapat memaksimalkan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah. Di samping itu, coaching juga sejalan dengan sistem Among, di mana proses coaching ini dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya. Guru dapat memberdayakan dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Dalam proses coaching, coach menuntun coachee untuk dapat menguraikan permasalahan yang dialaminya dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Paradigma berpikir coaching. Seorang coach yang akan melaksanakan coaching harus memiliki paradigma berpikir coaching. Di antaranya adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kita harus dapat memfokuskan diri pada perkembangan rekan coachee kita, bukan pada permasalahannya. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Sebagai coach, kita harus selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang dimaksud adalah coach dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi serta emosi atau energi yang timbul selama pembicaraan dengan rekan sejawat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma ini menegaskan bahwasanya coach harus mampu melihat peluang yang ada di depan dan mengarahkan, bahkan mendorong coachee untuk fokus pada masa depan dan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kompetensi inti coach. Kompetensi inti yang harus dimiliki dan dilatih secara terus-menerus oleh coach adalah 1. Menghadirkan diri sepenuhnya, pikiran dan hati atau vision. Penting untuk dilatih agar kita bisa selalu fokus, untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. 2. Mendengarkan aktif, agar coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coachee. 3. Pertanyaan berbobot. Keterampilan ini juga merupakan hal yang penting untuk dilatih. Coach harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulasi coachee, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coachee, mengarahkan coachee kepada rencana aksi. Peran sebagai coach di sekolah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. 1. Guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat memaksimalkan potensi murid dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. 2. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah. 3. Melalui proses coaching ini, guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu merdeka dalam pembelajaran. Materi coaching ini berkaitan erat dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, materi pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai guru diminta untuk melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan murid-murid kita. Guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan aspek kesiapan minat dan profil belajar. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, bertujuan untuk memberikan pemahaman,
penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajar. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Dengan kemampuan dan keterampilan bertanya dari seorang coach dapat menumbuhkan atau menstimulus kesadaran bagi murid untuk mengenali segala potensi atau kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya, sehingga murid tersebut menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam proses coaching ini, peran guru dan murid adalah sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Guru sebagai coach akan selalu berupaya untuk menggali kebutuhan belajar murid dengan mendesain bagaimana agar proses pembelajaran mampu untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya. Selain itu, juga secara emosional, segala potensi murid dapat berkembang secara baik. Demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.